Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan semoga mendapatkan keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Habibina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du. Kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang biasa bisa sebutkan satu persatu, saya hafal cuma Pak Gantung sama Pak Arsy, beserta guru jamaah sholat isya dan tarawih, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmatullah dapat insyaallah. Mohon maaf saya perawat ya. Kalau ada tadi pada insyaallah dirahmati Allah, saya dapat insyaallah. Saya yakin rahmat Allah segala turun ke masjid Baitul Naim. Mengapa? Karena rahmat Allah tidak akan bisa kumpul di sini. Langkah kaki kita dari rumah itu berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap langkah kaki kita nilainya luar biasa. Saya nanti akan cerita berapa langkah kaki kita ke masjid ini, bagaimana nilainya. Suatu kesenangan semoga ketua kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di sini melihat wajah-wajah yang familiar. Banyak wali murid di Dekat Islam, banyak juga anak-anak saya, luar biasa. Ternyata di sekitar masjid ini banyak sekali orang-orang yang saya kenal. Ada salah satunya itu saya kenal, kayak Presiden Indonesia, Putra Presiden Indonesia. Oke, alhamdulillah kita bisa berkumpul malam ini. Acara yang disematkan adalah acara Nuzulul Quran. Sudah sangat familiar. Acara ini setiap tahun kita peringati. Setiap tahun banyak yang cerita bagaimana Al-Quran pertama kali turun. Tadi imam di sholat isya dan tarawih membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana lahu qur'anun falyataqabbal min ayyamin ukhra. Itu sebuah ayat di mana menunjukkan kepada kita bahwa di bulan Ramadan 1437 tahun lebih sebelum hijrah Rasulullah, berarti ditambah 13 tahun sebelum hijrah, 1437 ditambah 13 tahun, itulah turunnya Al-Quran. Pertama kali kemarin malam, kalau pasnya tanggal 7
tanggal Hijriah itu dimulai dari Maghrib. Maghrib itu sudah masuk tahun Hijriah. Makanya menjelang Maghrib orang sibuk, pemerintah sibuk melihat di bulan. Kenapa? Karena tanggal keluarnya pertama kali bulan Hijriah itu menjelang Maghrib. Beda dengan tahun Qamariyah dimulai jam 12 malam. Hitungannya seperti apa? Walaupun saya kurang jelas juga. Nah, di dalam Al-Quran tadi dijelaskan bahwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Ini ayat selanjutnya. Terusan ayat itu. Barang siapa yang menyaksikan bulan di hari itu, falyasum, maka puasalah. Maka kemarin cara melihat bulan itu ada dua. Cara melihat bulan itu ada dua. Ada yang dengan mata telanjang memang melihat, ada juga dengan teknologi matematika namanya hisab. Itu ada rumusnya. Pakai hitungan tetap di kantor. Oh, besok puasa. Besok tanggal sekian puasa, karena sudah dihitung mingguan waktu itu berapa, mungkin dilihat tetangga. Kalau yang melihat dengan mata langsung juga hitung. Setelah dihitung disaksikan di pantai, benar nggak? Bila miring ke selatan atau ke utara berapa derajat dari bukit barat itu dilihat. Dan kalau kelihatan seperti kemarin dari 100 sekian titik di seluruh Indonesia ada berapa titik yang bisa melihat akhirnya diputuskan untuk puasa Ramadan. Siapa yang benar om? Semuanya benar. Yang nggak benar, yang nggak keluar, ya biasa. Kembali ke hikmah nuzulul Quran. Kalau kita melihat cerita turunnya Al-Quran, ya dari tahun ke tahun seperti itu sama. Jumlah Rasulullah harus di sana, itu pelajaran kasih mana anak saya udah hafal. Tapi hikmah turunnya Al-Quran itu apa? Mari kita kaji hikmah daripada turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu menjadi Al-Qur'an tadi itu yang membedakan. Bedanya apa itu om? Bedanya baik dan buruk. Mengapa saya pakai om? Ini di rumah ini ada berapa anak itu yang di rumah kalau manggil saya om. Karena di rumah saya nggak mau panggil Ustaz. Di sini aja pakai panggil Ustaz. Ustaz itu biasanya sudah dua. Sementara kalau mau di rumah masih sah, nanti kalau kedua panggil Ustaz. Nah, ini kan ada istilah yang mengatakan beberapa. Nah, membedakan antara baik dan buruk itu ada semua di Al-Quran. Al-Quran itu intinya ada tiga: hablum minallah, hablum minan-nas, dan hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam. Itu semua diatur oleh Al-Quran. Jika Al-Quran itu tidak diturunkan, subhanallah, susah kita ngatur manusia, susah kita ngatur kehidupan ini. Di sana disebutkan aqimish shalah lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita diajarkan sholat di sana disempurnakan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hablum minan-nasnya diatur juga karena
pada waktu musim haji itu bermimpi ketika selesai ibadah haji istirahat beliau mimpinya apa? Mimpi melihat dua malaikat turun ke bumi. Malaikat itu bercakap-cakap, yang satu hanya saya lain. Kawan, ada berapa orang yang hadir dalam musim haji ini? Kata malaikat satunya dijawab 700.000 orang lebih katanya. Terus satunya penasaran lagi, berapa yang diterima ibadah hajinya tahun ini dari 700.000 orang itu? Tidak ada satu pun. Si Syekh ini mendengar percakapan itu, menggetar dia, perasaan dia. Begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa orang berjuta-juta, beribu-ribu, ratusan ribu yang hadir di situ, tidak ada satu pun yang diterima hajinya. Malaikat satunya nanya lagi, bagaimana tidak ada yang diterima orang segitu banyak itu hajinya? Tidak ada. Tapi ada satu orang yang tidak berangkat haji tahun ini, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang yang tidak berangkat haji tahun ini, tapi ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang satu itu menyebabkan 700.000 orang ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Setelah mendengar itu dari percakapan dua malaikat ini, sang Syekh terbangun. Percakapan itu belum selesai. Sebelum terbangun malaikat tadi masih penasaran yang nanya, siapa satu orang itu? Dia namanya Sa'id bin Muhammad. Dia orang Syria. Dia tukang sol sepatu di Syria, di sebuah pasar, kata si malaikat. Begitu bangun, tahunya itu nama Sa'id al-Muhammad. Dia tidak langsung pulang ke rumah, sengaja dia terbang ke Syria. Dia cari tukang sol sepatu itu. Yang dia nyatakan seperti apa orangnya? Apakah mimpi saya ini benar atau hanya benar tidur saja? Dia cari ke sebuah pasar di Syria. Dia tanya satu-satu, ada tukang sepatu di sana, dan ketemulah setelah beberapa saat lamanya nama Sa'id al-Muhammad tinggal di pojok sebuah pasar. Beliau datang orang itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah nama Bapak Pak Sa'id? Iya betul. Oh, dia nama saya. Bukan siapa? Saya Abdullah bin Mubarak. Subhanallah. Dia langsung Abdullah bin Mubarak. Ini ulama besar kan? Kok tahu? Kata Abdullah kaget juga. Siapa yang tidak kenal Abdullah bin Mubarak dari Arab Saudi? Anda adalah orang terhormat di mata saya. Subhanallah.
hamil. Suatu hari saya pas jalan-jalan, istri saya minta bread. Ibu pernah tidak bu? Pernah minta bread minta apa bu? Ada yang minta apel merah, ada yang minta kemudian padahal yang musim kemudian susah banget nyarinya. Kalau tahu pasti pernah tuh nyari ibu hamilnya sesuatu yang susah. Nah pas jalan-jalan itu baru masakan dari hidup kedua orang itu. Kata istri, aku baru gak masakan enak banget. Saya juga tahu bukan aku tahu. Nah, yang saya ingin banget masakan ini saja enak banget ini. Kalau bisa ini, cari akannya. Sakit bintu Allah nyari rumah yang punya masakan itu. Ketemu rumah ayahku, rumahnya dari Brandin, sudah miring, terus diketok pintunya keluar, ibu agak tua, dilihat dibuka pintunya ada 6 anak yang sedang berkeliling di situ. Subhanallah. Ditanya, ibu masakannya hari ini enak betul? Iya. Saya di rumah ini sendirian Pak. Suami saya sudah tidak ada. Saya punya 6 anak ini sedang ingin aman dan ibu ternyata rumah saya tadi punya jaga usia anaknya 6. Sesakit bilang ya istri saya itu sedang hamil dan beliau sedang bilang bolehkah saya minta barang sedikit aja untuk istri saya yang sedang bilang. Ibu itu dengan mengulas bilang maaf ini tidak saya berikan ke siapapun, bahkan diberikan harga berapapun tidak akan saya kasih. Mengapa? Kalau nggak boleh saya minta, saya beli kok. Enggak katanya. Terus kenapa? Bapak, ini masakan halal buat saya, tapi haram buat Bapak. Ibu muslim kan? Iya. Kok bisa masakan orang muslim haram buat saya, halal buat ibu? Iya Pak. Saya sudah beberapa hari ini dari rumah tidak makan ke beliau. Hari ini tadi saya melihat bangkai kode. Saya ambil sebagian dagingnya dan saya masak buat anak-anak saya. Karena saya sudah tidak makan beberapa hari ini dan beliau sudah nangis. Makanya daging ini halal buat saya, halal buat Bapak. Subhanallah. Sa'id bin Mu'attah tidak kuat menahan air matanya. Dia bangun pulang, dia bilang ke istrinya, nih masak yang enak buat keluarga itu. Sekarang kita pulang, masak di rumah. Masak dia diantar makanan itu ke rumah si jaga miskin tadi, dan dia di tahun itu saking ingin haji, tukang saat ini mampu udah puluhan tahun dapat harga rupiah sekitar 70 juta. Tahun itu dia rencana berangkat haji, tapi melihat keluarga tadi uang 70 juta dia bawa ke rumah itu semua. Subhanallah. Dia kasihkan ke ibu itu beserta makanannya. Silahkan uang ini buat modal ibu. Ibu dia kelaparan lagi beserta anak-anak. Adakah uang itu saat ini dan seperti itu dengan tetangganya? Dan karena itu tadi saya tidak jadi berangkat haji, kata si Sa'id kalau pada waktunya. Subhanallah, mulia sekali apa yang kau perbuat. Inilah yang di dalam
Bagaimana tidak cinta? Puluhan tahun duit mau berangkat haji, nggak jadi karena lihat tetangganya yang seperti itu. Dan itu ternyata menjadi penyebab ke 700.000 jamaah haji di tahun itu semua ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini hikmah dari turunnya Al-Quran. Jangan sampai tetangga kita itu, kata Rasulullah, orang tidak dianggap muslim jika tetangganya merasa tidak aman. Dia ada. Kata Rasulullah, kalau ada seseorang yang tinggal di sebuah kampung dan tetangga di sekitarnya tidak merasa aman kalau dia ada di situ, dia tidak dianggap muslim. Kata Rasulullah, walaupun sholatnya 10, haji pula, ibadahnya luar biasa. Narulah orang-orang seperti Sa'id al-Mu'awwaliyah yang menjadi tentram bagi tetangganya, menjadi teman bagi tetangganya untuk bisa hidup berdampingan. Luar biasa. Untuk bulan Ramadan kali ini, semoga cerita tadi itu bisa menginspirasi kita. Minimal kita sedekah ke tetangga terdekat kita setiap sore. Berdiri, hari ini punya kolom lisan ke tempat si A, besok punya S2 ke tempat si B. Nggak perlu beda, karena yang kita suka itu ketika sore siapa yang S2 yang begitu berhormat, pakai sirup merah marjan umpamanya, semuanya pasti minum, ingin untuk mencicipi. Bahkan yang bikin itu adalah sabar. Nah, itu yang paling kita cinta ketika menjelang malam di bulan Ramadan. Kalau kita menyisihkan barang sedikit untuk kita antar kepada tetangga, maka pahala puasa tetangga kita itu manggil ke tempat kita tanpa kurang pahalanya. Luar biasa. Nilai berbagi di bulan Ramadan. Anak-anak yang kita harus tadi masih ada di sini kan? Masih. Siapa yang sudah hafal 3 tahun Al-Quran di rumah baca sendiri? Ada? Mana? Mana ada? Itu. Oh, di sana. Ada nggak? Yang sudah hafal 2 kali ada? Hafal 1 kali? Ada? Siapa namanya? Ada berapa itu? Benar ya? Sini. Yang sudah hafal 1 kali. Luar biasa. Orang-orang yang mencintai Al-Quran itu telah akan disyafaati Al-Quran di yaumul kiamah. Ketika orang itu akan masuk neraka, Al-Quran tidak terima. Siapa namanya? Udah tahun berapa? 2015. Sekarang sekolah di mana? Mau lanjut ke SMA Tegalarun. Rumah Pemima di belakang SMA Tegalarun. Ambil ya. Udah ketemu Al-Quran dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal berapa? Tahun yang lalu sudah. Sekarang dapat berapa juz? 5 juz. Ada yang lebih banyak dari sampai Freddy 5 juz. Ada yang lebih banyak? Sini. Ini juga apa itu lagi? Subhanallah. SMP-nya berapa ini? SMP Negeri 1 Banyuwangi. Tahun ini kita meluluskan jurusan ulum 60 anak. Kemarin di tanggal berapa? Waktu hari Kamis kalau nggak salah, Kamis kemarin itu ada pesantren Ramadan. Ketika ditanya seperti ini,
ada 2 anak yang sudah hatam 2 kali dalam bulan ini. Luar biasa. Ibu kakak beradik yang 1 kelas 5, yang 1 kelas 6. Makanya saya bertanya tahu sudah berapa susah? 25 luar biasa. Namanya siapa? Desa Ramadhanina. Sekarang SMA tidak? Gimana? Itu sebelumnya kelas 1. Desa Ramadhanina. Saudara punya apa namanya? Kalau ini tadi jadi yang bukan datang lagi. Dulu pernah jadi apa? Habis. Masa dia mana? Suara apa? Apa itu? Salah satunya. Al-Ikhlas, Al-Falah, Al-Alamah, Al-Insyirah, Al-Haba. Luar biasa. Kalau bahasa masih apa? Masih. Surat apa kira-kira masih apa? Al-Haba, Al-Nidah. Semuanya luar. Udah dapat 25 juz. Hafalan yang kita sih karena lanjut di sekolah yang juga ada hafalannya masih juga terhafal. Ibu, bapak, aku, masih ada apa? Masih ada apa? Masih. Sudah bapak anak ya. Sudah apa yang masih apa? Allah kita asa Allah ya Allah, saya kayak orang ini. Di sana juga sampingnya ada aku. Masih juga ada aku. Udah terus kita terus bulan Ramadan. Luar biasa kan, 2 juz. Satu dulu, 2 juz. Ayat udah hafal 3 kali mereka. Luar biasa. Nah, inilah anak-anak generasi yang menjadi pengalaman orang tua. Sebuah cerita. Kalau seorang anak atas didikan orang tua akhirnya menghafal Al-Quran, maka telah anak itu di akhirat akan mengabulkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Luar biasa itu. Siapa yang ingin dipakaikan mahkota oleh anaknya di akhirat? Dan jelas orang yang dipakaikan mahkota di akhirat itu orang-orang yang bisa. Tidak mungkin mahkota dipakai di neraka. Nah itu namanya syafaat. Seorang anak bisa mensyafaati 9 atau 7 keluarganya untuk bisa masuk surga. Ketika ada keluarganya, bapaknya, mamanya yang mau nyurusan di neraka, tunggu dulu ya Allah, saya tak mau masuk surga. Kenapa? Saya belum ada teman di surga. Siapa teman kamu? Bapak saya ya Allah. Sekarang mana bapaknya? Ya ampun aja. Bahkan ada yang masuk. Saya tak mau ya Allah masuk surga tanpa mereka. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencarinya sebagai orang yang hidupnya susah. Untuk ketemu diangkat ke kosong. Dimasukin ke telaga Kausar sampai bunyi kayak apa itu besi yang dibakar merah itu. Cus, kalau peluang lagi gampang. Orang yang masuk ke situ sampai kosong tadi. Jangan ya. Siapa yang bisa memasukkan di surga? Anak yang menghafal Al-Quran. Untuk kedua anak ini tadi sudah dapat apresiasi. Saya tidak tahu apa tadi dari siapa dan jumlahnya berapa. Sekarang saya mau makan. Tapi saya boleh tak? Semoga bisa buat buka puasa
2, 3, 4, 5. Buat yang 25 juz. Luar biasa. Buat kamu aja tuh. Yang hadir sampaikan kapan? Berani ya? Oke. Luar biasa. Saya ulang dulu. Dapat semua. Harus bawa apa? Wah, itu sekali. Dua, 3, 4. Masih ada yang mau? Masih bersepakat. Bapak sangat sayang sekali sama orang-orang yang menghafal Al-Quran. Betul-betul hafalkan Al-Quran. Kita setiap hari itu kata Kiai Haji dari Jawa Timur itu siapa ya? Dari Jember kalau nggak salah saya pernah mendengar beliau mengajarkan ilmu bahwa di mana sebuah keluarga yang setiap hari membacakan Al-Quran di rumahnya, maka rumah itu akan selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kata beliau 20 ayat, minimal 20 ayat dibaca. Kalau bisa satu juz. Kenapa? Al-Quran itu Allah berikan kepada kita hanya kitab satu-satunya yang ketika dibaca itu berpahala. Allah kasih kitab Zabur ketika dibaca dari pahalanya. Allah perjanjian lama kalau orang-orang sekarang bilang Injil perjanjian baru kata orang-orang yang di luar sana itu juga tidak berpahala dibaca. Tapi Allah beri Al-Quran, siapa yang mau membacanya satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan nilainya sama dengan 10 pahala. Al-Quran itu kata Imam Syafi'i yang pernah menghitung Al-Quran. Pernah. Coba hitung ya. Kalau hurufnya itu panjang berarti 2 huruf. Kalau pendek bacaannya 1 huruf. Nah itu dihitung oleh Imam Syafi'i ada 10.007.000 huruf. Kata Imam Syafi'i. Nah kalau kita baca itu 1 hari 1 juz berarti 1 bulan 30 juz. Kita bandingkan dengan gaji kita yang berdua negara. Siapa yang PNS golongan 40 ini? Gajinya paling 5 juta atau sekian lah. 4 juta sekian atau 5 juta sekian. Terjadi berapa? 8 jam sehari. Kalau Allah menurunkan Al-Quran enggak begitu murah. Allah berikan kepada kita. Kita sisihkan waktu 1 jam untuk membaca Al-Quran 1 juz. 1 jam 1 juz. Bisa pasti. Selama 30 hari berarti 30 jam. Cuma 30 jam tadi PNS sehari 8 jam kerja. Ini 1 jam kerja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita digaji oleh Allah 1 bulan 10.007.000 rupiah kalau dirupiahkan. Itu berupa pahala. Seandainya juga di sini. Semua ini satu sejajarnya 100.000 gitu ya. Terus di sini 75, di sini 40 ribuan, di sana 25 ribuan, terus sampai kelihatan sendiri 1.000 rupiah namanya. Kira-kira penuh nggak masjid ini ketika jemaah kalau lihat uang sebelumnya? Penuh, berebut nggak melimpah? Pasti berebut minggu yang 100 ribu. Tapi Allah nggak kasih pahala itu
semuanya dan kalian semua. Itulah hikmahnya tidak ada musafir di sini. Itu insya Allah hikmah Al-Quran, di mana kita kalau bisa menyelaminya, menginspirasi buat kehidupan kita, kebaikan kita semua, kebaikan kampung kita semua, bahkan kebaikan kecamatan, kebaikan kabupaten, kebaikan negeri kita, dimulai dari rumah tangga yang membaca Al-Quran. Itu saja, kurang lebih mohon maaf. Banyak kurangnya itu dari saya pribadi, tentunya Allah yang berikan kepada kita semua. Oleh manusia yang berbaik, yang bersyukur